Diterjang puting beliung, 5 rumah roboh, puluhan lainnya rusak parah. Kedatangan jenazah penerjun Paskas di rumah duka disambut tangis histeris keluarga. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Merinda Surya kembali menyapa Anda dalam Jatim Today edisi Jumat 8 April 2016. Kalau sore hari biasanya jam orang pulang kerja dan pulang sekolah, biasanya ibu-ibu repot nih mempersiapkan masakan apa ya malam nanti. Namun ibu tidak perlu repot karena hari ini saya berada di industri rumah tangga bumbu instan milik Ibu Lili RA yang ada di kawasan Putat Sidoarjo. Nanti kami akan mencari tahu jenis apa saja yang diproduksi di sini. Dan selain itu, sejumlah informasi dari Jawa Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, inilah Jatim Today selengkapnya. Pemirsa, di sekeliling saya ini adalah tempat untuk memproduksi bumbu instan yang ada di Putat Sidoarjo milik Ibu Lili RA. Bisa Anda lihat kesibukan beberapa orang di belakang saya ya, dan ada beberapa bahan juga yang ada di sekitar ini. Bukan dapur umum loh pemirsa, ini adalah rumah produksi. Kalau dapur umum biasanya digunakan untuk bencana ya. Nah, berbicara masalah bencana, di Tuban ada 5 kecamatan yang terkena angin puting beliung. Sedikitnya ada 5 rumah yang roboh rata dengan tanah. Memang tidak ada korban jiwa, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Angin puting beliung yang datang bersamaan dengan hujan deras menerjang wilayah Desa Rengel, Kenduran, Senori, Bangilan, dan Parengan Tuban Kamis kemarin. Akibat peristiwa ini, 5 rumah warga roboh, sementara lebih dari 50 rumah lainnya rusak berat dan ringan. Angin juga merusak fasilitas umum seperti kantor balai desa dan gedung sekolah, serta menumbangkan pepohonan besar di kelima wilayah kecamatan ini. Kondisi terparah terjadi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Tuban. Di desa ini, 2 rumah warga, Jampi dan Susanto, ambruk hingga nyaris rata dengan tanah. Bangunan seperti perabotan di dalamnya hancur, sehingga rumah tak lagi bisa ditempati. Baik Jampi maupun Susanto saat ini memilih mengungsi dan menumpang ke rumah kerabatnya. Ya, ada angin di sana. Oh, gitu terus baris gitu, barak dan nempel rumah saya ini. Terus ini ambrol semua. Itu anginnya berapa lama, Bu? Lama? Ya, Mas, sebentar. Terus Ibu posisi di mana, Bu? Di sana saya mau ngetasi jemuran tuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Usai kejadian, warga dibantu petugas sibuk membersihkan puing-puing rumah, termasuk perabotan yang hancur tertimpa bangunan. Warga berharap bantuan pemerintah kabupaten agar bisa membangun kembali rumahnya. Dari Tuban, Pipit Wibawanto, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, di sebelah saya ini adalah cabai, salah satu bahan yang digunakan untuk membuat bumbu instan yang ada di Putat Sidoarjo. Selain cabai ada juga bawang yang kita tahu harganya terus melonjak. Kalau masalah komoditi yang lain, pemirsa, para petani di Nganjuk mempermasalahkan harga padi yang terus anjlok. Berikut liputannya. Rendahnya produktivitas petani akibat padi diserang hama dan akibat cuaca buruk semakin diperparah dengan rendahnya harga padi saat ini. Menurut petani di Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sesuai HPP, harga pembelian pemerintah, harga padi paling rendah seharusnya Rp3.700 per kilogram. Namun yang terjadi di lapangan, harga padi ternyata hanya Rp3.300 sampai Rp3.500 per kilogram. Para petani mengaku tak mampu menaikkan harga padi mereka karena yang berkuasa dan menentukan harga adalah para tengkulak. Sementara Bulog yang sering berjanji akan turun dan membeli padi langsung pada petani sampai kini masih belum pernah tampak kedatangannya. Saat ini kisaran 3.500 per kilonya. Ya rugilah petani karena penghasilannya kurang saat ini. Terus kenapa Pak tidak dijual ke Bulog? Ya karena petugas dari Bulog itu tidak ada yang masuk di pedesaan, yang ada hanya tengkulak kecil gitu. Sementara Kepala Bulog Subdivre 5 Kediri Wahyu Sutanto membantah anggapan pihaknya tidak pernah turun ke lapangan.
dan itu mestinya tidak ada lagi keluhan karena kita tingkat Babinsa, tingkat PPL, tingkat KTNA, Gapoktan itu kita bareng-bareng mensosialisasikan dan itu menjadi satu tim satker pembelian gabah beras di tingkat petani di Bulog. Dengan kondisi harga seperti sekarang, para petani mengaku rugi karena yang mereka dapatkan hanya berupa modal yang telah mereka keluarkan. Sedangkan jerih payah mereka menanam dan merawat padi selama 3 bulan menjadi tak terbayar. Dari Nganjuk, Mukar Bagus, MNC Media melaporkan. Kalau tadi sudah bahan-bahan, pemirsa, di samping saya ini adalah alat untuk menghaluskan bumbu instan. Setelah dihaluskan, kemudian dimasak dan didinginkan terlebih dahulu untuk kemudian dikemas. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu 1 di antara 2 jenazah yang meninggal atau tewas saat gladi bersih Hari Ulang Tahun TNI AU di Jakarta ternyata warga Magetan. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Jenazah Kopda Beni Piyandi tiba di rumah duka di Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Magetan, Kamis sore. Anggota Paskas Lanut Iswayudi langsung membawa peti jenazah untuk disemayamkan. Tangis Nurul Hasanah seketika pecah begitu melihat peti jenazah suaminya. Tidak kuasa menahan kesedihan, istri korban langsung jatuh pingsan. Sementara kedua orang tua almarhum juga syok dengan kejadian yang merenggut nyawa anak kesayangannya. Kopda Beni Supiyandi, anggota TNI Angkatan Udara dari Kesatuan Detasemen Matra 1 Paskas, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Hadi Suyitno dan Sulastri. Almarhum meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 6 bulan. Seperti diketahui, 2 penerjun tewas saat gladi bersih memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-70 di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis siang. Salah satu korbannya adalah Kopda Beni. Dikutip dari keterangan Kadispen Angkatan Udara, Marsma Dwi Badarmanto, penerjun pertama tali parasutnya terbelit sehingga kesulitan mengendalikan dan mendarat di atap rumah warga. Sedangkan penerjun kedua mendarat dengan keras dampak tekanan angin. Sementara itu, setelah disemayamkan, jenazah Kopda Beni kemudian dimakamkan di pemakaman umum desa setempat dengan upacara militer. Dari Magetan, Asfi Manar, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, jenis bumbu instan apa saja yang diproduksi di sini dan sudah dipasarkan kemana saja? Nanti kita akan berbincang dengan pemiliknya, yaitu Ibu Hajah Lili Nur Khalifah. Sesaat lagi, tetaplah di Jatim Today.